Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa dengan Pak Guru Amir dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk pembelajaran jarak jauh ini. Dan tentunya Pak Guru Amir menyapa kepada kalian semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Semoga di antara kalian semuanya, jikalau ada yang kurang sehat, Pak Amir doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, Pak Amir menyarankan kepada kalian semuanya, yang pertama, isi absensi kelas jangan lupa, karena itu merupakan aktivitas kita. Maka untuk mengetahui sejauh mana kalian beraktivitas sebagai pelajar, salah satunya adalah melakukan absensi kelas. Nah, untuk itu Pak Amir memberikan kemudahan kepada kalian untuk mengisi absensi kelas. Tinggal kalian klik tombol komentar, tulis nama dan kelas di dalam video pembelajaran ini. Marilah kita buka saja bersama-sama dengan membaca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, untuk mempersiapkan diri segala sesuatunya, mulai buku pelajaran, buku paketnya, buku LKS-nya, serta buku tulis dan alat-alat tulisnya. Untuk itu Pak Amir mengucapkan selamat mengikuti. Baiklah anak-anakku, kita akan menindaklanjuti pembelajaran tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Amir akan mengajak kalian untuk membuka buku paket halaman 113, yaitu cara-cara dakwah di Nusantara. Kalau kita lihat di halaman 42 buku LKS, kalian diajak untuk membaca bukti masuknya Islam ke Nusantara. Di antara bukti-bukti masuknya Islam di Nusantara, yang pertama ada sumber dari para pedagang Arab, termasuk di dalamnya sumber dari Tom Pires. Kemudian berita Jepang dari tahun 749 Masehi, dan termasuk bukti daripada masuknya Islam ke Nusantara adalah sumber dari batu nisan. Nah, termasuk di dalamnya sumber dari Marco Polo. Itu kalian baca. Nah, alasan Islam dapat berkembang pesat di wilayah Nusantara diantaranya adalah, yang pertama, Islam bersifat terbuka, sehingga penyebaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap muslim dimanapun dan kapanpun. Kemudian termasuk syarat masuk Islam sangat mudah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Islam berkembang begitu pesat di wilayah Nusantara
Di antaranya adalah sangat sederhana dan mudah dimengerti, termasuk penyebaran Islam dilakukan secara damai, tanpa ada paksaan dan tanpa ada kekerasan. Termasuk di dalamnya Islam tidak membedakan kedudukan atau kasta seseorang dalam masyarakat. Kemudian upacara-upacara dalam agama Islam dilakukan dengan sangat sederhana, termasuk ajaran Islam berupaya untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu berhak untuk menerima zakat tersebut. Termasuk jatuhnya kerajaan Hindu Buddha yang menyebabkan kerajaan Islam berkembang pesat. Nah, di dalam buku LKS halaman 43 ada tugas mandiri, silahkan kalian kerjakan. Di sana ada perintah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Di antara yang pertama, bagaimanakah proses masuknya penyebaran Islam di Indonesia menurut teori Gujarat? Kemudian bagaimanakah kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam? Dan yang ketiga, apakah yang melatar belakangi munculnya teori Persia? Nah, jelaskan proses penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur tengah. Dan yang kelima, sebutkan 3 teori tentang masuk dan penyebaran Islam di Indonesia. Itulah tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara-cara dakwah di Nusantara. Ada aktivitas siswa di buku paket halaman 113. Di sana kalian disuruh membaca materi cara-cara dakwah di Nusantara, kemudian secara berkelompok nanti mendiskusikannya dan menyampaikan atau memaparkan hasilnya kepada kelompok lain untuk dibandingkan serta saling melengkapi. Tentunya kalau berbicara kegiatan kelompok ini dilakukan pada saat pembelajaran tatap muka. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya halaman 114 di buku paket para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara diantaranya perdagangan, kemudian perkawinan, kemudian pendidikan, kemudian hubungan sosial, termasuk di dalamnya melalui kesenian. Nah, itulah para mubalik dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Kalau di dalam buku LKS halaman 43-44 ada tambahan. Di samping dengan kesenian di buku paket, di dalam buku LKS ada tambahan melalui tasawuf, pengajaran dan politik. Ya, ini salah satu cara-cara dakwah di Nusantara. Nah, untuk itu kalian juga bisa melihat pekerjaan halaman 45 di buku LKS. Ada juga tugas mandiri, perintah menjawab persoalan-persoalan dengan singkat dan jelas. Yang pertama, apa sajakah prinsip penyebaran Islam di Nusantara? Yang kedua, mengapa letak negara Indonesia dianggap strategis sebagai jalur penyebaran Islam di Nusantara? Apakah yang dimaksud tasawuf? Kemudian sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan pengaruh Islam dengan cepat berkembang di wilayah Indonesia. Dan yang kelima, sebutkan faktor utama yang menyebabkan Indonesia mudah dikenal bangsa lain dalam penyebaran Islam. Itulah tugas mandiri.